Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di GMC Channel. Di sini kita akan membahas soal tenaga dan stamina murai batu ya teman-teman. Pembentukan stamina dan tenaga murai batu. Ya. Di sini ada dua versi teman-teman. Yang pertama itu pakan, yang kedua itu aktivitas fisik teman-teman. Jadi perlu diingatkan lagi, murai batu ingin tampil top perform, durasi kerja dapat, pembawaan lagu dapat, itu perlu stamina dan tenaga yang cukup mumpuni ya teman-teman. Nah di sini kita akan sedikit mengupas tentang tenaga dan stamina murai batu. Ya pertama-tama untuk masalah tenaga dan stamina kita fokuskan ke pakan ya teman-teman. Nah, pakan untuk mendongkrak tenaga itu kita di jangkrik ya kawan-kawan ya. Nah kalau dirasa burung kita itu ingin mendapatkan tenaga power yang mumpuni, kita bisa mainkan di pemberian jangkrik yang agak di up ya teman-teman. Jadi di sini jangan dulu mikir ini ya, wah kalau banyakan jangkrik nanti bisa over birahi kan gitu, nanti terlalu nakal gitu ya. Nakalnya burung ini tuh sebenarnya kalau saya bilang itu malah kayak karena kurang tenaga ya teman-teman. Di sini dia punya birahi yang nggak seimbang sama tenaganya, sama staminanya juga nggak imbang gitu. Jadi murai batu itu harus balance antara birahi, tenaga dan emosi itu harus seimbang gitu. Jadi bila birahinya sudah pas, didukung dengan tenaga dan stamina yang mumpuni juga, dia di situ dia top perform dia. Nah untuk tenaga ini usahakan kita ada kenaikan di jangkrik ya teman-teman. Jangkrik di up dulu lah. Kalau biasa itu 55, bisa kita beri itu 10-10. Nah dengan kenaikan jangkrik ini kita imbangi dengan fisik ya teman-teman. Nah fisiknya di sini itu kalau murai batu yang tidak doyan jemur, maksudnya tuh tidak maksudnya tuh tidak kuat dijemur lama gitu kan, disarankan untuk pengumbaran ya teman-teman. Nah pengumbaran, sebenarnya murai batu itu nggak suka panas juga dia gitu. Cenderung dia itu senang mandi. Tetapi kan di sini kan kita kan untuk mencari tenaganya ya. Jadi nanti kalau ada kenaikan jangkrik tidak diimbangi dengan aktivitas fisik seperti umbar, nah nanti malah jadinya malah nggak enak seperti manusia aja. Kalau kita kebanyakan makan ya kan, tidak ada aktivitas fisik, jadi malah obesitas nanti. Nah di situ malah nanti kurang bagus. Jadi tidak bisa dipukul rata kalau wah kasih makan banyak nanti tenaganya full gitu. Itu nggak bisa teman-temannya. Dia harus dicerna dulu, harus kita dongkrak dulu metabolisnya dia, pembakarannya dia itu. Jadi apa yang dia makan, nah kita kasih makan dia banyak, jangkrik banyak ya, sesuaikan metabolisnya itu dengan penjemuran dan umbar. Nah kalau saya pribadi ya teman-teman, untuk mendongkrak tenaga murai batu itu saya terapkan itu umbar ya teman-teman. Kalau murai batu teman-teman itu tidak biasa digebah, ya saya sarankan seperti saya ini aja, dibiarkan begini aja, tidak bisa, nggak usah di speed lah gitu. Yang penting dia terbang-terbang ya kan? Dia terbang-terbang, dan nanti kalau sudah terbiasa bolehlah itu kita speed teman-teman ya. Kalau punya saya ini barangkali 6 meter ya, 6 meter itu ya biasanya tuh 100 kali bolak-balik sudah cukup ya itu. Dan itu dilakukan seminggu itu ya bisa sampai 3 kali ya teman-teman seminggu ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Nah nanti kalau porsi
porsi mandinya teman-teman, saya biarkan dia sesukanya mandi. Saya beri cepuk bak gede itu. Nah, itu sesuaikan jadwal teman-teman aja, apakah bisa ngumbarnya itu pagi atau siang atau sore kan gitu. Nah, nanti kalau saya pengumbaran itu enggak usah lama-lama ya teman-teman, yang penting intensitasnya aja, terus kapasitasnya aja, kita perlunya apa, dia itu cuma bergerak gitu ya. Nah, kelihatan dia nanti ya, logikanya cuma begini teman-teman. Kalau dia itu nutrisinya tercukupi, aktivitas fisiknya itu bagus, metabolisnya bagus, pembakarannya bagus, nah nanti itu jadi energi, jadi power ya teman-teman. Nah, di situ nanti terbentuk itu karakternya dia itu. Nah, yang nanti tinggal kalau sudah itu landai, sudah enak. Nah, stud EF ini nanti, stud lomba ini nanti penting juga teman-teman ya kan. Ya sudah kita lakukan ini rutin sampai 1 bulan lah minimal ya kan, rutin seperti itu terus, udah terpupuk itu kan, otot-ototnya udah mulai jadi, staminanya udah mulai, tenaganya juga mulai enak. Nah, nanti stud EF ini, stud EF ini maksudnya itu stud lomba ya teman-teman. Nah, kita mainkan itu paling aman itu H-2 ya kawan-kawan ya. Jadi kalau jangkriknya itu udah standar maksudnya itu seperti harian 10-10 kan gitu, berarti terakhir ini kan H-2. Kalau minggu mau main itu kan berarti Jumat ya teman-teman. Nah, di sini saya ingatkan lagi teman-teman ya, jadi bila kita melatih fisik pengumbaran, nah itu saya tekankan lagi, bila mana sudah 2 minggu kita terapkan seperti itu, atau 1 bulan, nah minimal itu kalau mau dimainkan itu kita istirahatkan dulu minimal 1 minggu ya teman-teman. Jadi 1 bulan kita treatment seperti itu, seminggu 3 kali, di minggu terakhir bulan itu kita istirahatkan seminggu dengan porsi makan EF yang sama, pemandiannya itu sesuaikan aja waktu diumbar itu, berarti kan 3 kali itu seminggu kan. Jadi Senin, Rabu, Jumat ya, berarti terakhir itu Jumat, itu tanpa umbar ya teman-teman, tanpa diumbar, cuma jemur aja, jemurnya aja pun tipis kan gitu, cuma porsi jangkriknya tetap sama. Dan nanti dimainkan kita tuh stud EF itu di hari Jumat teman-teman ya, ada penambahan kroto teman-teman. Nah, kroto di sini ini untuk stamina dia. Nah, untuk stamina dia. Kalau jangkrik, kenaikan jangkrik dan umbar tadi untuk tenaga ya kan, tenaga itu power teman-teman. Lah, stud kroto ini tadi di hari Jumat Sabtu ya, berarti kan H-2 itu kan Jumat Sabtu. Ini porsi stud kroto ini 1 cepuk ya teman-teman, 1 cepuk itu usahakan habis dia. Jadi pagi kita kasih jangkrik 10, kita stud kroto itu 1 cepuk dari Jumat dan Sabtu teman-teman. Itu kroto itu setengah cepuk atau 1 cepuk lah, sesuaikan lah, yang penting habis dia kemakan. Nah, sore nanti kita kasih jangkrik lagi 10, itu full krodong ya kawan-kawan, full krodong. Ini kita mencari tenaganya dulu, full krodong dulu. Nah, nanti sampai hari Minggu teman-temannya. Nah, Minggu ini kembalikan lagi ke set awal, pagi jangkrik 10. Nah, untuk pertama kali kita coba tes tenaga ini, kita treatment seperti ini, mau berangkat lomba ndak usah dimandikan ya teman-teman, ndak usah dimandikan. Berarti terakhir mandi tadi hari Jumat. Nanti sebelum kita berangkat ke lapangan, entah kalau mainnya jam 2 ya, berarti jam 1 kita berangkat, atau perkirakan saja teman-teman, kita colok jangkrik dulu di rumah itu sekitar 5 ekor ya teman-teman. Nanti di lapangan colok jangkrik lagi 2 ekor sebelum ya, 1 sesi sebelum naik. Lah di sini itu kalau saya, kita mencari set tenaganya di situ. Nah, nanti kurang lebihnya tinggal kita mainkan di mandi ya teman-teman. Nah, kalau 2 minggu sampai 1 bulan itu kita treatment umbar seperti itu, insya Allah itu tenaga stamina pasti bakal naik ya teman-teman, naik, kerjanya maksimal, powernya keluar, staminanya juga udah mumpuni. Kita stud EF tadi di kroto tadi, jadi kalau tenaga itu di power ya teman-teman, powernya itu up lah, intinya itu powernya itu dapat. Kalau kita stud kita mainkan di jangkrik itu udah kenaikan jangkrik 10 tadi, terus kita kasih aktivitas fisik umbar tadi dengan berlahan, kita ini nanti kita gebah dia terbiasa. Nah, nanti tenaganya terbentuk di situ teman-teman, otot-ototnya mulai jadi ya kan, pernapasannya juga bagus. Stud kroto di sini itu stamina teman-teman. Nah, stamina ini beda sama tenaga ya. Kalau stamina ini dia durasi teman, durasi kerja dia. Bila mana dulunya
power stamina dan tenaganya itu kurang, dia cuma bisa main satu session lah, kemungkinan ini bisa sampai 2 sampai 3 sesi teman-teman kan begitu. Ada yang nanya, Mas burung saya cuma main satu sesi aja, nah, sesi keduanya udah nggak mau kerja ini. Nah ini faktor tenaga dan stamina teman-teman ya. Nah, kuncinya di situ, biar kita bisa main 2 sampai 3 sesi ya di situ itu. Nah nanti kurang lebihnya tinggal kita mainkan aja lagi ya, apabila agak ada katakanlah kurang lebihnya ya kita otak-atik di mandinya nanti, apakah maunya itu sebelum berangkat lomba kita mandikan ataukah enggak kan gitu. Karena sebenarnya cuma itu aja teman-teman ya, kuncinya kalau tenaga dan stamina itu di situ. Nah, insya Allah nanti kalau itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah diingatkan lagi ya teman-teman, setelah di treatment seperti itu 2 minggu atau 1 bulan, kenaikan jangkrik, stud krotonya juga H-2 juga sudah dipastikan. Intinya setelah treatment seperti itu 2 minggu itu sampai 1 bulan tuh istirahatkan murai batu itu minimal 1 minggu ya teman-teman. Jadi nggak ada aktivitas, maksudnya itu umbarnya nggak ada gitu. Jadi biar dia istirahat. Kalau kita manusia kan habis di latihan fisik ya kan, biasanya kan ada ini ya, ada DOM ya kalau orang di fitness itu ya. Jadi dia ada nyeri-nyeri kan begitu ya. Saat fase 1 minggu ini kita jadikan untuk regenerasi dia supaya badannya itu fit teman-teman. Jadi nyeri-nyerinya itu udah hilang begitu. Kita istirahatkan dan nanti insya Allah itu kalau dibawa ke lapangan bisa tampil enak itu nanti. Ya cukup sekian dari saya pembahasan tentang stamina dan tenaga di murai batu. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kembali lagi di channel-channel berikutnya di GMJ channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi mengembangkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.